Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya? Wah, tentu semuanya sehat ya. Wah, puji Tuhan jika hari ini kita boleh beribadah. Itu adalah satu kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, adik-adik sudah siap ibadah? Wah, saya yakin semuanya sudah siap ibadah ya. Yuk kita sebelum beribadah, siapkan diri kita, siapkan Alkitab, pakaian yang rapi. Pakai pakaian yang rapi maksud Lause, siapkan persembahan, handphone, atau laptop, komputer untuk mengikuti ibadah. Nah, semua aktivitas lainnya, kecuali beribadah, di stop dulu ya adik-adik ya. Kita hanya fokus untuk beribadah saja. Siap beribadah? Jawab Lause dong, walaupun Lause nggak bisa lihat nih. Siap beribadah? Yes, semua siap beribadah. Oke adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kita saat teduh terlebih dulu. Nah adik-adik, yuk Lause ajak semua adik-adik untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian sambil melakukan juga bisa melakukan gerakan dengan bersuara ya, jangan hanya menonton pujiannya aja, tapi Lause ajak semua adik-adik untuk bisa bernyanyi memuji Tuhan. Yuk. Nah adik-adik, bagaimana senang sukacita memuji Tuhan? Oh, kalau langsung batuk gitu ya. Wah, saya yakin semuanya bersukacita ketika memuji Tuhan. Saatnya kita akan berdoa bersama-sama, bersyukur kepada Tuhan, dan juga kita mau mendengarkan firman Tuhan yang sebentar lagi Lause akan sampaikan. Yuk kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih jika pada pagi hari ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu, kesempatan yang Engkau berikan bagi kami.
Tuhan, tolong kami, pimpin kami. Kami bersyukur juga untuk kasih-Mu yang luar biasa yang telah Engkau curahkan bagi kami, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pengorbanan-Mu di kayu salib. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati adik-adik semua yang mendengar, biarlah sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan mau melakukannya di dalam kehidupan mereka. Lause juga yang akan menyampaikan, pimpin dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu lalu kita telah belajar bahwa Tuhan memberitahu umatnya Israel ya untuk membangun apa adik-adik? Ada yang masih ingat? Kemah suci, benar sekali ya, untuk membangun kemah suci. Nah, menurut adik-adik, adakah nama lain daripada kemah suci itu? Menurut adik-adik, adakah nama yang lebih tepat atau nama lain yang bisa dikatakan bahwa itu adalah kemah suci? Nama lain atau istilah lain daripada kemah suci? Ya, tempat kudus. Apalagi tempat berdiam, bisa seperti itu ya. Nah, adik-adik, Allah memberikan kepada Musa rencana yang terperinci untuk membangun kemah suci. Dan umat Tuhan harus mengerjakan tepat sesuai apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana hidup di hadirat Tuhan. Ya, kita buka di dalam Keluaran pasal 35 ayat 1. Ya, Keluaran pasal 35 ayat 1 sampai 2. Lo sebaca ya. Oh, sampai 3 aja ya lo sebaca. Keluaran ada di dalam kitab Perjanjian Lama ya. Kitab Keluaran pasal 35 ayat 1 sampai 3 begini firman Tuhan. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagimu. Yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Wah, ini bukan main-main adik-adik. Ini adalah ketetapan Tuhan dan harus dilaksanakan. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Wah, adik-adik, pada waktu itu hari Sabat, hari kudus, hari Tuhan, khusus untuk Tuhan ya. Wah, jadi gak main-main adik-adik. Kita harus mengutamakan Tuhan. Mungkin saat ini kita boleh mungkin jalan-jalan ya, tapi kita harus mengutamakan Tuhan dulu. Kita harus beribadah sebab hari Minggu adalah hari Sabat, harinya Tuhan yang harus dikuduskan. Nah, ternyata Tuhan memberikan perintah itu adik-adik. Tuhan bukan hanya saja menyuruh bangsa Israel untuk bekerja, untuk membangun kemah suci. Tetapi sebelum membangun, Tuhan mengingatkan mereka akan hal yang sangat penting. Nah, apa tadi yang sudah kita baca? Yaitu bahwa 6 hari lamanya mereka boleh melakukan segala pekerjaan mereka, tetapi pada hari yang ke-7 mereka harus melakukan perhentian kudus. Ya, yaitu yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Nah, gak main-main adik-adik, ada konsekuensinya bagi yang melanggar. Akan dihukum mati. Wow, mengerikan juga ya adik-adik ya. Nah,
Lalu adik-adik, apakah bangsa Israel, umat Tuhan, melakukan apa yang Tuhan katakan? Ya, tentu mereka melakukan apa yang Tuhan katakan. Mereka bekerja selama 6 hari, lalu mereka mengkhususkan satu hari, yaitu hari ke-7 untuk merayakan Sabat. Nah, jadi umat Israel menunjukkan bahwa mereka itu mempercayai Tuhan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menaati apa yang sudah Tuhan tetapkan, perintahkan. Nah, adik-adik, ketika tiba waktunya untuk bekerja, bangsa Israel bekerja. Mereka membangun kemah suci. Nah, luar biasa banget ya. Mereka membangun sesuai dengan struktur perintah yang sudah Tuhan sampaikan. Nah, adik-adik, apakah adik-adik ingat apa saja yang mereka bawa ketika mereka bekerja? Pertama ya, ada emas, ada perak, tembaga, kain ungu tua, ungu muda dan kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk lampu, kemudian rempah-rempah, kemudian permata. Nah, mungkin Loso Erni sudah menyampaikan pada minggu lalu. Nah, kemudian Allah berkata kepada orang Israel, bagi mereka yang ahli, yang terampil, mereka yang pandai membuat barang-barang harus datang dan mengerjakan kemah suci. Jadi bagi mereka yang ahli, ya Tuhan mengumumkan, Tuhan menyatakan bagi kalian yang ahli, yang bisa mengerjakan kemah suci, yang bisa membuat barang-barang yang terampil, ayo kalian datang dan mengerjakan kemah suci menggunakan bahan-bahan yang Tuhan minta orang Israel bawakan. Nah, adik-adik, kita baca ya di dalam pasal 35 tadi, Keluaran pasal 35, tapi ayat yang 10. Begini firman Tuhan, segala orang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan, yakni kemah suci, atap kemahnya dan tudungnya, kaitannya dan papannya, tabut dengan kayu pengusungnya. Wah, sampai dengan ayat 19 ya. Di sana dikatakan ayat 19, pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, dan pakaian kudus bagi imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Wah, semua sudah dipersiapkan oleh Tuhan adik-adik. Luar biasa banget. Wah, ini adalah hal-hal yang disuruh oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan, apa yang harus mereka lakukan. Wah, adik-adik, jika kamu atau jika adik-adik salah satu yang menjadi ikut andil membangun kemah suci, apa yang akan adik-adik buat? Nah, menurut adik-adik, apa yang ingin adik-adik buat? Mungkin adik-adik ingin mewarnai kali ya. Mengecat tembok-tembok atau membuat dengan baik ukiran-ukiran khusus supaya mempercantik kemah suci. Nah, jangan salah adik-adik. Semua apa yang dibuat di dalam kemah suci harus sesuai dengan petunjuk Tuhan dan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam orang Israel melakukan pekerjaan yang diminta oleh Tuhan, yang mereka lakukan, orang Israel juga membawa persembahan dan melakukan pekerjaan yang Tuhan minta mereka untuk lakukan. Nah, adik-adik, apa sikap
yang orang Israel miliki sewaktu memberi dan melayani pada waktu itu. Yuk kita baca ayat yang 29 ya. Keluaran pasal 35 ayat 29. Nah, adik-adik harus memperhatikan yang Lause bacakan. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa untuk dilakukan. Mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Wah, ternyata segala apa yang mereka bawa adik-adik persembahan itu disampaikan melalui Musa sebagai perantara, yaitu pada waktu itu yang membawa persembahan-persembahan dikhususkan oleh suku Lewi adik-adik. Enggak sembarangan datang di hadapan Tuhan membawa persembahan. Nah adik-adik luar biasa ya. Ternyata orang Israel memberi dengan hati yang rela. Wah, dengan hati yang rela. Tentunya mereka memiliki sikap hati yang rela bukan karena kehendak mereka sendiri, bukan. Mereka memberikan persembahan. Itu karena Tuhan memampukan mereka. Ada Roh Kudus yang memimpin mereka. Demikian juga dengan kita ketika kita rela mau beribadah. Ketika kita rela memberikan persembahan. Itu bukan karena hebatnya kita. Tetapi Tuhan yang memampukan kita untuk dapat memberikan semuanya itu. Nah adik-adik, mereka belajar bahwa Tuhan yang berkuasa dan kudus. Tuhan pengasih dan setia pada umatnya, kepada bangsa Israel. Dan mereka ingin menanggapi Tuhan dengan apa adik-adik? Dengan percaya dan taat. Wah, ini sikap hati yang luar biasa. Mereka mau percaya dan taat kepada Tuhan. Mereka memberi persembahan dari hati yang dipenuhi oleh rasa syukur. Jadi kita memberikan persembahan itu bukan karena wah kesombongan kita, enggak. Tetapi dari hati yang penuh dengan ucapan syukur. Nah adik-adik, ternyata di samping Tuhan memberikan instruksi yang terperinci untuk kemah suci atau perintah-perintah begini nanti yang akan dilaksanakan. Ternyata adik-adik, Tuhan juga memerintahkan orang Israel untuk mendirikan kemah-kemah di sekitar kemah pertemuan. Nah, ternyata di kemah-kemah, di sekitar kemah-kemah pertemuan itu, di sana nanti akan juga dibangun atau dibentuk kemah-kemah orang-orang Israel. Nah, mau tunjukkan ya. Ternyata adik-adik enggak sembarangan mereka waktu itu membentuk rumah atau tempat nginap mereka. Wah, ini ya. Adik-adik bisa melihatnya di sini. Nah, ternyata di kemah suci itu Tuhan sudah membagi Tuhan sudah membagi berdasarkan kelompok-kelompok, yaitu tempat-tempat setiap suku-suku membangun tempat kediaman mereka sendiri. Jadi enggak sembarangan adik-adik. Jadi Tuhan sudah menetapkan bahwa di sebelah bagian timur suku ini saja, bagian barat suku ini, bagian selatan suku ini, bagian utara suku ini. Jadi Tuhan membagi kelompok-kelompok itu, kelompok-kelompok suku itu terdiri dari tiga suku. Nah, Allah memerintahkan satu kelompok ditempatkan di timur, satu di selatan, satu di barat, satu di utara. Jadi ada tiga kelompok. Nah, ternyata di tengah itu ditempatkan yaitu suku Lewi. Dikhususkan Tuhan karena mereka adalah
suku Lewi yang khusus sebagai para imam yang membawa persembahan kepada Tuhan. Jadi total ada 12 suku adik-adik ya. Sesuai dengan nama anak-anak. Siapa? Anak-anak Yakub. Ada 12 suku ya. Nama anak-anak Yakub. Nah adik-adik, jadi perkemahan yang sangat besar itu tentunya dipenuhi dengan seluruh penduduk Israel. Bayangkan adik-adik ya, ada 12 suku. Pasti banyak. Dipenuhi seluruh padang belantara mungkin ya seperti itu. Dipenuhi dengan 12 suku itu. Wah, ribuan adik-adik ya. Jadi adik-adik, ada beberapa ratus ribu orang Israel yang berkemah di sekitar kemah suci. Kemah-kemah mereka terbentang jauh di padang gurun. Bukan hanya itu saja, Tuhan juga menetapkan berapa langkah dari kemah suci, jarak kemah-kemah setiap suku-suku itu. Wah, sungguh tertib dan teratur ya adik-adik. Jadi Tuhan memiliki rencana lain untuk ini tadi ya, suku Lewi, yaitu Musa, saudaranya Harun, dan Bani Lewi lainnya, itu diletakkan di tengah-tengah adik-adik ya. Di tengah, berarti mereka itu mengelilingi kemah suci. Seperti ini, diagram perkemahan suku-suku Israel. Wah, luar biasa banget adik-adik. Seperti yang kalian lihat dari peta ini, di sana kita melihat bagaimana Tuhan memisahkan suku Lewi dari suku-suku yang lainnya untuk melayani Tuhan. Nah, jadi karena mereka memang dikhususkan, jadi tempat mereka juga dikhususkan. Coba kita baca Bilangan 2, Bilangan pasal 2. Bilangan pasal 2 ayat yang ke-17. Sesudah itu berangkatlah kemah pertemuan dengan laskar orang Lewi di tengah-tengah laskar yang lainnya. Sama seperti mereka berkemah, demikianlah juga mereka berangkat masing-masing di tempat menunjuk panji-panji. Nah, ini menandakan bahwa apa yang ada di pusat perkemahan orang Israel itu yaitu kemah pertemuan. Berarti itu adalah khusus adik-adik ya, nggak sembarangan orang masuk. Hanya suku-suku Lewi yaitu para imam yang boleh masuk di sana. Nah adik-adik, Allah berjanji bahwa Ia akan berdiam di antara umat Israel. Ini adalah artinya tadi dengan tema kita itu hidup di hadirat Tuhan. Berarti ini menandakan bahwa Allah hadir berdiam di antara umat Israel di kemah suci atau kemah pertemuan. Sehingga kemah itu diletakkan tepat di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah suku-suku bangsa Israel pada waktu itu. Nah, tujuan Tuhan apa adik-adik? Ini enggak sembarangan Tuhan buat. Tetapi Tuhan merancangkan demikian untuk mengajarkan orang Israel agar mereka hidup di hadiratnya dan belajar bergantung kepada Tuhan. Jadi supaya umat Israel hidup di hadirat Tuhan dan terus bergantung kepada Tuhan. Wah, betapa luar biasanya Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Tuhan begitu senang berdiam di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, adik-adik, demikian juga dengan kita ya. Tuhan selalu berdiam di tengah-tengah kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Seperti Tuhan menepati janjinya untuk datang dan tinggal bersama-sama umatnya, demikian juga dengan kita adik-adik. Tuhan senantiasa datang dan tinggal bersama-sama dengan kita.
Nah adik-adik, ternyata di kemah suci itu adik-adik, atau di kemah pertemuan, maksud Lase di kemah suci itu secara khusus di kemah pertemuannya adik-adik, di sana Tuhan menunjukkan awan yang menyelimuti kemah pertemuan itu. Dan kemuliaan kuasa Allah menaungi kemah suci sampai-sampai Musa menunggu dipanggil Tuhan untuk memasukinya. Nah adik-adik, ternyata juga Tuhan memberikan awan yang menunjukkan bahwa Tuhan ada di sana. Tuhan memenuhi kemah pertemuan itu dengan kemuliaannya. Berarti di sana Tuhan hadir adik-adik. Nah, ternyata awan itu terus berdiam di kemah suci. Ini menunjukkan kapan orang Israel harus berhenti dan beristirahat dan kapan harus melanjutkan perjalanan mereka. Nah, adik-adik, ternyata ini adalah kejadian setelah mereka membangun kemah suci, lalu mereka berangkat lagi berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ternyata Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka. Wah, luar biasa banget ya orang Israel. Jadi adik-adik, setiap orang Israel berpindah tempat, Tuhan selalu memimpin mereka oleh kehadiran Tuhan sendiri. Jadi adik-adik, semua orang Israel dapat melihat awan Tuhan yang begitu luar biasa dan bersuka cita karena Tuhan ada di antara mereka. Ia telah membawa mereka keluar dari Mesir dan memberikan hukumnya. Ia telah membuat perjanjian dengan mereka sehingga mereka menjadi umatnya dan ia menjadi Tuhan mereka. Sekarang ia ingin mengajarkan mereka, yaitu mengajarkan bangsa Israel, cara untuk hidup di hadirat Tuhan dan menyembah Dia. Nah adik-adik, hari ini kita belajar hal yang penting, bahwa kemah suci sebenarnya menunjukkan hal yang sangat penting ke depan kepada kedatangan Yesus Kristus, yaitu anak Allah, Juru Selamat yang dijanjikan, yang adalah firman. Ini sudah tergenapi, yaitu Yesus Kristus sudah datang, sudah lahir di dunia ini menebus setiap kita. Yang masih belum tergenapi itu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, adik-adik, Yesus datang ke dunia dan menjadikan dunia tempat kediamannya. Kematiannya di kayu salib menguduskan kita, setiap umat yang percaya kepadanya, dari dosa, dari hukuman maut, sehingga menjadikan kita benar di hadapan Allah. Jadi adik-adik, melalui Kristus Juru Selamat yang bangkit, orang Israel dapat datang ke hadirat Tuhan yang kudus. Jadi melalui kematian Kristus kita boleh datang di hadapan Tuhan, memanggil Tuhan Bapa. Ya adik-adik ya. Jadi kita dapat meyakini kehadiran Tuhan senantiasa beserta kita. Karena Tuhan berjanji untuk selalu bersama dengan umatnya seperti yang Dia nyatakan kepada bangsa Israel. Jadi melalui Roh Kudus mengajarkan kita, menolong kita, menghibur kita, memberkati dan membimbing kita supaya kita terus percaya kepada Tuhan. Jadi adik-adik, bagaimana kehadiran Tuhan membuat perbedaan dalam hidup kita, yaitu bahwa dengan menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita, itu merupakan hal yang sangat penting dalam ibadah, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jadi itu adalah hal yang paling berbeda ketika Tuhan kita jadikan sebagai pusat hidup kita. Di sana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, misalnya saat ini kita sedang ujian atau sedang menghadapi kesulitan, jika kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, maka kita bisa merasakan kehadiran Tuhan
dan mengerti bahwa itu adalah hal yang sangat penting. Oke adik-adik, kita belajar pada hari ini bagaimana hidup di hadirat Tuhan. Ayat hafalan kita dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 14. Langsung baca. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Wah, biarlah firman Tuhan ini, ayat hafalan ini selalu kita ingat ya. Nanti Loso akan mengirimkan aktivitas di rumah ya, sebagai aktivitas tambahan untuk kita belajar. Sekalian Loso juga akan mengirimkan tentang perkemahan suku-suku Israel. Nah, nanti adik-adik bisa belajar dan melihat ya. Kemudian Loso akan mengirimkan juga nanti untuk aktivitas di rumah. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh belajar bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel ketika mereka pun berpindah tempat, berangkat dari satu tempat ke tempat lain. Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati adik-adik semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, mari kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Jongkok dan katakan kau cinta Yesus. Jongkok dan bisikan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Lompat dan teriakan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Oke, kita akan menutup dalam doa. Loso akan pimpin dalam doa sekaligus doa penutup ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami, sertai kami menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa. Kami boleh belajar bagaimana hidup di hadirat Tuhan seperti juga bangsa Israel. Biarlah kami juga adik-adik di sekolah minggu sungguh-sungguh dapat hidup di hadirat Tuhan. Supaya kami juga terus percaya dan taat kepada Tuhan. Pimpin kami semua, lingkupi kami dengan kuasa-Mu di dalam kami melakukan segala aktivitas kami selama kami di dunia ini. Berkati persembahan kami supaya menjadi juga alat di dalam pelayanan sekolah minggu kami. Berkati adik-adik semua, papa mereka diberkati oleh Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Pimpin adik-adik semua Tuhan, supaya mereka menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah beribadah bersama dengan Loso hari ini. Sampai jumpa. Shalom. Tuhan memberkati.